Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Itek semua. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi. Pada kesempatan ini mungkin Mang akan membuat video pendek ya. Ya, ini untuk beberapa orang yang agak ngerti teknis ya mungkin ya untuk komputer. Mang kebetulan ini membeli power supply tester ya. Karena power supply ini nyawa atau jantung lah gitu ya. Jantung yang memompa listrik ke CPU, ke PGA gitu ya, ke motherboard dan lain-lain. Jadi power supply ini tidak bisa dianggap remeh ya, karena tadi apa sebagai sumber daya. Jadi semua powernya itu harus berjalan sesuai dengan standarnya ya. Misal 12 volt ya keluar 12 volt, 5 volt keluar 5 volt. Nah, untuk mengetahui permasalahan yang terjadi dalam komputer, biasanya terutama untuk power supply, memang membeli alat ini ya. Biar kalau ada masalah dengan PSU segera diketahui gitu ya dan tidak merusak komponen yang lain. Karena kalau kita memaksakan memakai PSU yang tidak baik juga akan merusak komponen yang mahal. Contoh PGA ya. Kalau enggak motherboard juga lumayan lah gitunya harganya ya. Oke, nanti mungkin kita akan coba lihat ya. Ini spesifikasinya seperti apa. Nanti kita coba di beberapa power supply. Adapun untuk harga ini Mang beli di e-commerce harga 90 ribuan ya, ada yang 100 juga, ada yang pokoknya beda-beda lah harganya sesuai dengan toko yang menjual. Oke, kita bahas dulu ya secara fisik. Di sini bagian atasnya ini ada panel LCD ya untuk melihat tampilan voltase yang keluar. Nanti bisa dilihat ya ketika dicoba. Nah, selanjutnya di bagian pinggir ini ada untuk konektornya, ini apa? Keterangan konektornya ya. Yang 8 pin, 4 pin, 6 pin gitu ya. Sedangkan yang bagian ini berisikan LED untuk konektor yang selain ini ya, yang dua ini gitu ya. Nah, itu ya bagian atas. Kalau yang 6 pin ini untuk PGA, yang 8 pin biasanya untuk apa namanya? Untuk power prosesor ya. 4 pin, 8 pin itu power prosesor, yang 6 pin untuk PGA. Oke, kita lihat bagian pinggir sebelah sini ya. Nah, ini yang apa informasinya seperti ini ya. Nah, informasi seperti itu. Ini berisikan pin atau untuk colokan PGA di sini ya. Yang ini untuk power ke prosesor ya, 8 pin. 4 atau kalau enggak 8 gitu ya. Nanti dilihat ya contohnya. Nah, untuk yang ini biasanya untuk nyuplai power ke, kalau dulu pelupidis ya. Kalau sekarang sudah jarang digunakan pelupidis. Pin kecil nanti Mang kasih tahu ya. Nah, ini di bagian ini untuk SATA. Jadi untuk ngecek SATA tuh di sini ya. Nanti powernya itu akan kelihatan di sini. Kalau yang putih ini di sini ya, di LCD. Nah, yang ini juga tampilnya di LCD. Tapi untuk yang ini ya, power yang pinggir sini dengan yang tadi yang pelupidis, yang ini. Nah, ini dia tampil di sini nanti indikatornya ya. Jadi bedanya antara LCD dengan ini tadi ya. Kalau yang ini untuk menampilkan power yang selain yang putih-putih ini gitu ya. Soket putih ini atau pin yang putih-putih ini. Kalau yang putih ini tampilnya semua di sini di LCD. Oke, kita lanjut ya. Selanjutnya ini di bagian ini di bagian pinggir yang sebelahnya ya. Ini untuk yang 24 pin dari power supply ya. Nah, ini Mang pernah nyoba untuk 20 pin, nanti Mang kasih lihat ya. Ini tidak bisa menyala ya. Jadi tetap aturannya ini harus pasang 24 pin. Jadi untuk power supply yang dulu ini tidak bisa digunakan gitu ya. Nah, ini untuk yang soket 5 polan, 12 volt ya. Ini tampil di sini juga nanti. Oke ya, itu secara spesifikasi. Tinggal bagian belakang kosong ya, tidak apa-apa. Tidak ada apa-apa. Oke, kita akan coba ya tampilannya seperti apa. Oke, ini ya cara menyolokkannya seperti ini ya. Nah, ini untuk yang SATA ya. Ini ya. Jadi 12 voltnya di sebelah sini ya, dekat yang ini. Nanti kita coba pasang pakai listrik ya. Coba kasih tahu aja cara menyolokkannya. Ini yang untuk biasanya misalnya hard disk gitu ya. Dan lain-lain biasanya pakai ini ya. Hard disk seperti ini. Nah, ini cara mencoloknya seperti ini ya. Nah, sampai masuk. Oke, itu ya. Terus yang tadi untuk ini untuk
prosesor, maaf, untuk power prosesor ya, untuk VRAM. Ini ke sini ya, ke yang 4 ya. 4 pin. Nah, ini. Nah, gitu ya. Terus nanti kasih lihat yang 8 pin ya. Nah, ini yang 24 pin ya. Power supply yang sekarang pasti 24 pin ya. Jadi kalau ini dipakai untuk 20 pin. Contohnya yang Mang punya ini yang lama ya, power supply yang lama ini 20 pin, ini dia nggak mau nyala ya. Jadi tetap harus 24 pin ya. Kalau 20 pin dia nggak mau nyala, ini masukannya gini ya. Tuh, oke ya. Oke, kita coba pakai listrik ya. Nah, ini powernya udah masuk. Ini kita coba masukkan dulu yang 24 pin ya. Apakah power supply ini normal? Kita lihat. Nah, nyala ya. Si PSU-nya nyala. Nah, ini maksud indikator yang Mang bilang ya. Jadi 12 volt, 11,8 ya masih normal lah, bisa ya. Terus 5 volt, 5,2, ini 12 volt. 5 volt yang ini ya. Kalau yang warna di sini yang 12 volt ini ya. Terus yang ini ground, yang merah ini 5 volt ya. Itu. Terus yang 3 volt juga keluar. Ini PG-nya itu ada di 280 ms ya. Nah, ini berkedip-kedip. Ini ada kemungkinan rusak ya. Kalau enggak, ini memang tidak nyolok gitu. Coba Mang pasang yang untuk VRAM-nya ya. Ini 4 pin ya, coba Mang pasang. Nah, ini kalau udah masuk dia keluar ya angkanya 12 volt. Oke. Ini kalau yang tadi sambil ada suara bipnya ya, bip cuma memang kecil nih. Coba ya, Mang deketin nih mikrofon Mang. Ada bip-bipnya ya suaranya. Nah, ini kalau dimasukin nanti dia akan keluar voltasenya. Itu ya. Nah, untuk yang ini tadi ini kan mati nih. Nah, ini untuk indikator yang ini. Yang dari pinggir itu ya. Jadi kalau yang putih ini semua tampil di layar, ini juga ini tampil di sini nanti. Coba masukkan. Nah, ini ya. Ini kelihatan ya, kalau ini masuk 12 voltnya jalan, 5 voltnya jalan. 5 volt, 12 volt ya. Coba masuk yang SATA ya. Ini SATA. Nah, ini juga 12 volt sama 5 voltnya menyala ya. Tuh. Nah, ini masuk kalau yang putih tadi yang ini ya. Ini seperti ini ya soketnya ya. Kalau untuk Plupidis, kalau sekarang sih dia udah jarang ya Plupidis. Nah, ini juga keluar indikatornya di sini 12 volt, 5 volt. Tuh ya. Oke, kita coba power supply yang lain ya. Nah, ini kebetulan Mang punya yang Lux ya. Aerocool. Ini ada RGB 550 watt, kita coba ya. Pasang. Yang ini yang 24 pin di sini ya. Nah, ini ya. Nah, ini ya. Ini berkedip-kedip. Ini yang indikator ini ya. Indikator 12 volt. Coba kita masukkan ya. Yang untuk power ke CPU ya. Nah, ini keluar ya. Untuk power CPU 12 volt. Jadi yang ini yang 4 pin ya. Sorry, yang ini yang 4 pin di sini ini. 4 pin 12 volt juga. Ini bisa untuk 8 pin juga dipasang di sini. 2 keluar ya. Nah, ini yang berkedip-kedip nih PG nih. Berarti ada masalah ya di PG-nya. Power good-nya. Jadi nampaknya power supply ini, oh ya, ini udah baik ya. Kalau Mang nyolokinnya dicabut dan dipasang lagi ya. Ini udah keluar semua ya. Tadi indikator untuk 5 volt, 12 volt, 3,3 volt ya. Nah, untuk ini yang
untuk power ke prosesor atau VRAM ya. Kita coba yang untuk ke PGA ya. Nah ini ya. Nah ini kalau ya kalau ada masalah ini berkedip-kedip dan juga keluar suara ya. Nah, ada bip-bipnya. Ini berarti bisa aja rusak, kalau enggak ini memang tidak terpasang. Coba kita pasang untuk PGA ya. Nah, kalau sudah benar terpasang, ya hilang bipnya dan keluar voltasenya ya. 12 volt. Tuh. Nah, ini kalau cabut lagi nanti indikatornya dia akan menyala lagi. Nah, ini ya. Indikatornya menyala sampai ada suara bip-bip gitu ya. Jadi sebenarnya dimudahkan ya untuk ngetesnya itu. Ya, dan tadi ya. Jadi selain indikatornya menyala seperti ini, nah ini juga ada bip ya, suara bip kalau PSU-nya bermasalah. Ya, jadi itu aja untuk video kali ini ya. Mudah-mudahan bermanfaat, terutama untuk yang membeli berencana untuk mengecek gitu ya PSU-nya. Apakah si powernya ini keluar standar atau tidak, bisa membeli ini. Karena hitungannya murah lah. Kalau sekitar 90 ribuan. Tapi kita tahu kondisi PSU yang kita gunakan. Itu ya untuk video kali ini. Seperti biasa, jangan lupa like, share, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.